Jangan di-skip. Banyak info lengkap sampai akhir. Yo, halo guys. Siapa sih di tahun 2025 ini yang masih bingung membedakan antara Smart TV atau Google TV itu bagus mana? Dan perbedaannya seperti apa? Siapa sih yang masih bingung? Jangan di-skip-skip video ini. Saya akan jelaskan secara singkat saja mengenai Google TV dan Smart TV itu bedanya seperti apa sih? Pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih Smart TV itu dan apa sih Google TV itu. Jadi, Smart TV itu adalah nama dari beberapa istilah untuk OS bawaan dari pabriknya masing-masing ya. Jadi ada contohnya seperti Tizen, WebOS, Kolita, Vida itu semua itu OS bawaan dari brandnya masing-masing dan di kalangan umum pasti dipanggilnya Smart TV. Nah, sedangkan Google TV itu Smart TV juga, tapi dengan nama yang Google TV. Nah, orang-orang akhirnya membedakan antara Smart TV dan Google TV itu seperti itu ya, guys. Jadi kesimpulannya Smart TV itu ya OS bawaan dari pabriknya masing-masing. Ya bisa untuk internet, bisa untuk YouTube, Netflix dan lain-lain juga bisa. Beberapa fiturnya pun juga bisa. Dan Google TV juga pastinya udah Smart TV tapi dengan nama Google TV. Jadi sama ya, semua itu sama-sama untuk internet, akses internet, operasi sistem, semua sama. Yang kedua, saya akan menjelaskan untuk ekosistem atau aplikasi atau fitur-fitur yang bisa disinkronkan dengan beberapa email atau mungkin device-device yang lain. Contohnya seperti Samsung itu kan pakainya Tizen. Nah, Tizen itu dia pastinya untuk HP Samsung ekosistemnya pasti udah jalan karena dia sudah sama dengan menggunakan Tizen juga. Nah, Google TV pun juga gitu dengan HP kalian yang sudah Android, ya ekosistemnya pasti juga sudah berjalan. Dan contohnya seperti itu. Di fitur utama, bagian fitur utamanya kalau untuk Google TV itu fitur unggulannya adalah Chromecast built-in yang pertama pastinya, voice command juga bisa, penambahan aplikasi. Nah, di sini nih yang tiga bagian ini yang membedakan dengan Smart TV. Smart TV bisa untuk nambah aplikasi, cuma mungkin cara penginstalannya atau aplikasi tambahannya itu yang disediakan dari OS-nya masing-masing ya, kita nggak bisa sebutin satu-satu. Jadi misalkan aplikasinya bisa ditambah bisa, tapi dengan terbatas dengan yang disesuaikan atau disediakan dari brandnya atau dari OS-nya masing-masing. Voice command juga pastinya ada bisa. Terus ini Chromecast built-in-nya ini yang beda di sini guys. Nanti antara Smart TV dan Google TV itu Chromecast built-in-nya yang beda. Kita masuk ke bagian kesimpulan. Untuk Google TV itu sedikit lebih unggul ya dibandingkan dengan yang Smart TV. Sedikit lebih unggul ya, bukan berarti semuanya unggul 100%. Nah, untuk penambahan aplikasinya dia yang lebih fleksibel. Mungkin kita nggak asing karena kita menggunakan HP Android ya. Jadi aplikasinya pun hampir sama dengan yang di Play Store kita. Cuma nggak semua aplikasi juga bisa diinstal di televisi ya, nggak support juga. Terus untuk yang Smart TV itu bagus juga di beberapa fokus fiturnya. Jadi nanti ada fokus fiturnya dari setiap OS masing-masing itu pasti ada. Nah, kalau kalian penasaran sama misalkan apa sih fokusnya atau apa sih keunggulannya dari WebOS itu, apa sih keunggulannya dari Tizen itu, apa sih keunggulannya dari Vida dan lain-lain itu, kalau kalian penasaran saya bisa bikinkan videonya sendiri untuk per kategori ya atau per jenis Smart TV-nya. Bisa tulis di kolom komen jika misalkan kalian penasaran dengan apa sih keunggulannya Tizen, apa sih keunggulannya dari OS-OS yang lain. Coba tulis di kolom komen biar kita tahu apa sih kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Sedikit tambahan saja untuk bagian kesimpulannya. Jadi lebih enak mana sih beli Google TV atau Smart TV jadinya? Nah, kalau itu balik lagi ya. Kalau kalian menggunakan HP Samsung, menurut saya pribadi pakainya juga yang OS-nya Tizen saja oke. Terus untuk WebOS gimana Mas? Berarti kan nggak ada HP LG ya. Pakai WebOS pun juga bisa, enak juga. OneTouch aksesnya juga oke. Terus untuk misalkan kalian pengguna Android TV, pengguna Android HP ya, pakainya berarti ya Google TV aja karena ekosistem kalian itu
sudah ada di Google TV. Jadi nggak usah bingung untuk memilih TV apa, jenis apa, itu kalian nggak perlu bingung lagi ya. Nah, sekian penjelasan singkat dari saya mengenai Smart TV dan Google TV itu seperti apa sih. Semoga kalian yang bingung dengan menonton video ini sedikit berkurang kebingungan kalian antara membedakan Smart TV dan Google TV itu seperti apa. Dan jika dirasa video ini membantu kalian, bisa dibantu like, komen, dan subscribe-nya juga. Share ke teman-teman kalian yang mungkin sedang mencari referensi TV atau kalian sedang yang mencari referensi TV itu milihnya Smart TV atau Google TV sih. Nah itu.